Rentetan tembakan pun diluncurkan Zionis Israel ke permukiman warga. Serangan Zionis Israel pun dibalas oleh pejuang Hizbullah. Aksi baku tembak pun terjadi antara Zionis Israel dan pejuang Hizbullah pada malam hari. Agresi Zionis terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya, rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Sementara itu, gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi penembakan dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Kembali di Breaking News, pemirsa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan meningkatkan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein di Baghdad. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah, termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman.
Menurut Senkom, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And to go into Qatar, I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. Pengamat menyebut saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz mencederai perjanjian yang ditandatangani pada 17 Juni lalu. Dan berikut adalah perbincangan kami dengan pengamat hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Saat ini biasanya memang 12 jam sejak kejadian itu memang ada kesimpang siuran informasi ya. Kalau saya menurut kepada Senkom, seperti yang diklaim oleh Donald Trump, ini awal mulanya adalah laporan dari Senkom terjadinya serangan Iran atas kapal Singapura. Tapi kalau kita menurut kepada sumber-sumber dari China, itu dikatakan ini adalah respon Iran terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di bagian selatan. Dan kalau kita menurut kepada China bahwa Iran menilai bahwa terjadi pelanggaran MOU. Jadi 12 jam ini pertama kita masih harus menyusun posisi ya, karena Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran dan juga China dan Senkom itu memiliki referensi yang sama kuatnya. Tapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran atas MOU yang dibuat tanggal 17 silam ya. Yang korbannya saat ini adalah kapal kargo dari Singapura dengan nama Ever Lovely, konon itu diterjang oleh peluru kendali Iran. Tapi kalau kita mencoba merunut ke dalam bahwa ternyata kalau Singapura dan Amerika Serikat itu kan memiliki suatu fakta militer ya. Fakta militer ini tidak terbuka. Walaupun di kalangan ASEAN kita mengatakan zone of peace, freedom and neutrality dan fakta-fakta pertahanan itu akan berakhir pada waktunya. Tapi dalam kenyataannya memang Amerika Serikat sangat mendukung Singapura. Maka patut diduga ada suatu perjanjian keamanan dalam kondisi krisis saat ini antara Amerika Serikat dan Singapura. Memang dalam hal ini memang saya mencoba mengerti bagaimana awak kapal Singapura berpikir. Mereka tentunya bingung, lapornya kepada siapa? Lapor kepada Amerika Serikat tentunya akan menyinggung masyarakat Iran, tapi kalau melapor kepada Iran tentunya akan menyinggung kepentingan Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya saya teringat pada statement dari Menteri Luar Negeri Singapura sekitar 10 hari lalu, Vivian Balakrishnan. Tentunya beliau mengatakan bahwa adalah hak semua kapal
itu untuk terikat kepada United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah hak mereka. Cuman masalahnya dalam kondisi perang saat ini, negara-negara pantai seperti Iran dan juga Oman itu menuntut kepastian. Apakah Anda ini kapal Anda membawa apa, tujuan kemana, kemudian juga tentunya akan ada konsekuensi kalau berurusan dengan Iran. Jadi tentunya ada biaya-biaya yang hendaknya mereka pastikan, misalnya biaya-biaya transit, kemudian biaya insurance, biaya permit lewat, kemudian juga ada biaya untuk menghindari mines yang sudah terlanjur terbenam di dasar laut. Dan untuk itu tentunya hal ini kita memerlukan cek dan recheck informasi. Jadi bukan hanya sisi Amerika Serikat, bukan hanya sisi Iran, tapi juga kita bertanya kepada Singapura bagaimana hal ini sampai terjadi. Maka dimungkinkan juga awak kapal Singapura itu tidak berkomunikasi dengan jelas kepada ARGC. Jadi sampai 12 jam ke depan kita masih menunggu informasi yang terkini. Tapi yang sudah terjadi adalah harga minyak sudah terlanjur naik. Kalau kita perhatikan bahwa harga-harga di Brent itu sudah mulai naik, kemudian juga tampaknya harga-harga ke depan itu akan kembali seperti awal-awal krisis. Dan yang juga kita harus amati adalah perjanjian ini sudah ternoda, dan ke depan maka items dari kesepakatan yang 14 itu akan semakin sulit disepakati. Dan harus kita akui dalam berhubungan dengan angkatan bersenjata Iran, maka tentunya harus jelas frekuensi apa yang dipakai, kemudian IMO apakah dikonsultasikan juga dengan tidak, kemudian jalur-jalur keluar itu jalur-jalur utara ataupun jalur selatan yang digunakan. Maka untuk itu kita perlu berkomunikasi juga dengan kalangan Kementerian Luar Negeri Singapura untuk mendapatkan berita yang lebih adil. Demikian. Pemirsa tetap sama kami, saja kami akan segera kembali.